Pada tahun 1996, Muhsin secara terbuka mengakui tentang dirinya ke hadapan publik bahwa dia adalah bagian dari kaum LGBT dan dia tertarik kepada. Setelah insiden mengerikan tersebut, Yayasan Al-Ghurbah mengkonfirmasi kalau Muhsin menjadi korban di dalam insiden tersebut dan nyawanya tidak bisa tertolong, sementara supirnya selamat karena memang yang diberondong dengan senjata itu memang Muhsin doang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal membahas sebuah topik yang cukup kontroversial yang berkaitan dengan dunia LGBT. Nah, seperti yang kita tahu geng, gerakan LGBT atau komunitas LGBT adalah sebuah gerakan yang berada di bawah payung perlindungan hak asasi manusia dan dianggap sebagai sebuah pemikiran yang open-minded serta menjadi sebuah bagian dari woke agenda atau sebuah istilah yang merujuk kepada agenda yang berkaitan dengan kesadaran sosial dan politik yang inklusif. Jadi bisa dikatakan, ya banyak orang yang menganggap ini adalah sebuah gerakan yang namun dilindungi oleh badan tertentu, oleh hukum dan tidak boleh diganggu. Walaupun begitu, ya bagaimanapun juga, kemunculan kaum LGBT ini adalah sesuatu yang sebenarnya ya banyak tidak diterima. Banyak orang yang tidak suka, apalagi kalau kita berbicara tentang agama. Nah, kebetulan ya, di dalam pembahasan kali ini berkenaan dengan agama Islam. Jadi, gua akan membahas dari sisi keislaman aja. Nah, di dalam agama Islam, yang namanya LGBT ini sangat dilarang. Walaupun di agama lain juga LGBT ini sangat dilarang, ya berkaitan dengan kisah Nabi Lut. Pada masa itu, banyak kaum LGBT yang akhirnya dimusnahkan, terkubur di dalam sebuah kejadian. Pernah kebayang gak geng? Kalau misalkan ya, LGBT itu udah dilarang di dalam agama, terkhususnya agama Islam, tapi justru ada seorang pemuka agama atau imam masjid yang menjadi seorang ya pelaku LGBT yang dan ini beneran ada terjadi di Afrika Selatan, yaitu seorang imam masjid LGBT pertama yang bernama Muhsin Hendricks. Nah, sosoknya dinilai cukup kontroversial karena dia yang notabene adalah seorang imam masjid tapi mengaku kalau dia penyuka sesama. Padahal di agama yang dia peluk, di agama yang dia syiarkan gitu ya, itu jelas-jelas dilarang. Nah lalu geng, tiba-tiba nih ya, beberapa hari yang lalu tersiarlah sebuah kabar yang cukup menggegerkan dari Muhsin ini. Ya, karena secara tiba-tiba dia ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Yang mana ternyata dia dihabisi oleh orang tidak dikenal. Nah, di dalam video kali ini, gue mau menceritakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada si imam LGBT ini yang bernama Muhsin, bagaimana sepak terjangnya dia dan akhir hidupnya yang tragis, dihabisi oleh sekelompok orang. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Sebelum kita bahas ke dalam kasusnya, kita bahas dulu background kehidupan dari Muhsin Hendricks ini. Jadi geng, Muhsin Hendricks itu lahir pada bulan Juli tahun 1967 di Cape Town, Afrika Selatan. Cape Town menjadi sebuah wilayah yang menjadi tempat bagi komunitas muslim terbesar di Afrika Selatan. Nah, Muhsin ini lahir dan dibesarkan dari keluarga Islam yang sangat taat. Ibunya itu adalah seorang guru yang belajar di masjid, sementara ayahnya adalah seorang penyembuh spiritual. Dengan kata lain tuh kayak tabib gitu geng. Nah, kakeknya juga merupakan seorang ulama Islam di sana, ulama besar. Dan menurut sumber yang gue dapatkan, Muhsin pernah mengatakan kalau nenek moyangnya itu berasal dari campuran orang Indonesia dengan India katanya. Jadi dia mengakui bahwa ada darah Indonesia India atau darah Asia di dalam tubuhnya. Keluarga Muhsin sendiri bisa sampai di Cape Town, bisa sampai pindah ke sana karena pada saat itu keluarganya adalah tahanan politik dan serta budak dari kolonial Belanda. Keluarga Muhsin di saat itu sangat disiplin dan taat terhadap ajaran agama. Ya mereka hidup di bawah kayak tekanan di saat itu, tapi mereka tetap teguh dan memeluk agamanya dengan sangat taat. Nah, Muhsin sendiri mengenyam pendidikan di sebuah universitas yang ada di Pakistan untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama Islam. Dan sebelum dia melanjutkan pendidikan di Pakistan, dia pernah bekerja sebagai guru bahasa Arab dan juga desainer. Islamic studies at a university in Pakistan. So the messages that I was getting was,
Nah, walaupun dari beberapa informasi yang gue dapatkan, salah satunya dari media France 24, selama Muhsin ini kuliah di Pakistan, dia ternyata mengalami kesulitan untuk memahami ajaran agama yang diajarkan di kelasnya di saat itu. Jadi dia susah nangkep atau susah mencerna lah semua pelajaran tersebut. Tapi walaupun begitu, dia tetap berusaha untuk belajar. Terlepas dari dirinya dia yang dibesarkan di dalam keluarga muslim yang taat, sebenarnya sejak masih kecil, Muhsin ini sudah merasa kalau dia ini berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Yaitu dia ternyata tertarik dengan Nah, pernah waktu itu dia mendengar kakeknya yang notabene adalah seorang imam berkhotbah dengan topik khotbahnya yang menyebutkan kalau orang-orang yang itu di akhirat nanti akan masuk neraka. Nah, di saat itu dia kayak merasa tersinggung dengan khotbah kakeknya di saat itu. Hal ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan oleh Muhsin. Sangat jarang atau hampir tidak ada keluarga yang muslimnya kental yang menerima keberadaan seseorang yang mengalami kelainan atau terhadap ketertarikan lawan jenis. Jadi nggak mungkin ada apalagi keluarga yang muslim sangat taat itu nggak mungkin menerima kayak gini. Sehingga di saat itu dia pun memilih untuk merahasiakan semua hal tersebut kepada keluarganya. Dia nggak bisa jujur kepada keluarganya kalau dia itu Nah, malah selama Muhsin di Pakistan, dia itu mencoba untuk mencari pencerahan. Mengapa Allah melahirkan dia dengan ketertarikan yang berbeda, tapi justru keberadaannya sendiri nggak bisa diterima. Sebagai seseorang yang merasa berbeda, Muhsin ini mencoba berdamai dengan hal itu. Sampailah pada suatu waktu, keluarganya menginginkan agar Muhsin segera menikah dengan seorang perempuan. Karena umurnya udah cukup. Di saat itu karena dia tidak mau mengecewakan keluarganya, akhirnya Muhsin ini mengiyakan keinginan keluarganya tersebut. Dia pun yang tadinya berada di Pakistan, pulang ke Cape Town untuk menikahi seorang perempuan pada tahun 1991. Walaupun ketertarikannya terhadap seorang perempuan gak ada, tapi tetap aja yang namanya pernikahan, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak. Nah, cuma karena memang orientasinya itu berbeda, pernikahannya dengan istrinya itu ala kadarnya aja. Bangun rumah tangga, dibilang saling sayang iya, tapi nafsu gak ada. Punya anak itu hanyalah formalitas. Dan di saat itu akhirnya mereka bercerai. Setelah sekitar 6 tahun mereka berumah tangga, yang mana pada saat itu Muhsin sudah berusia 29 tahun. Nah, jadi kurang lebih dia itu menikah di umur 23 tahun. Dan di saat itu anaknya masih kecil-kecil. Dan jarak kelahirannya juga dekat-dekat banget. Per 2 tahun atau per 1 tahun sudah ada anak lagi. Nah, perceraian Muhsin ini menjadi titik balik buat dia. Dia sudah nggak mau lagi berpura-pura kalau dia menyukai perempuan. Dan dia ingin menunjukkan jati dirinya sendiri dengan terbuka terhadap semua orang bahwa dia menyukai sesama. Di saat itu dia udah mulai jengah lah, geng. Dia pengen nunjukin ke orang-orang, gue nggak bisa nih sama cewek gitu. Bisanya sama sesama karena memang orientasi eksualnya dia ke sana. Somehow it's got a lot to do with the culture more than what Islam really says about homosexuality. Terus singkat cerita, geng, pada suatu hari dia ini menginap di sebuah peternakan milik temannya yang berada di wilayah Cape Town untuk bersembunyi dan memikirkan mengenai bagaimana nasibnya dengan kondisinya yang berbeda tersebut. Dia benar-benar udah gak tahan. Nah, bahkan dia berpuasa selama 80 hari dan tidak mau berhenti berpuasa sampai merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia jawaban atas apa yang sebenarnya Allah minta dari hidupnya yang seperti itu dengan kondisi dia itu. Nah, ini sebenarnya udah aneh dan udah halu ya. Kondisi kayak gini nih udah bukan lagi bisa menyalahkan Tuhan gitu. Sebenarnya yang harus diperiksa adalah kondisi mentalnya gitu kan. Nah, kalau misalkan mempersalahkan yang Maha Kuasa kayaknya agak aneh. Karena di dalam agama sendiri agama yang dia anut sudah dijelaskan dengan sangat terang benderang bahwa apa yang dia alami ini itu tidak boleh dilakukan. Alias masuk ke dalam golongan penyakit, harus diobati, bukannya malah dicari pembenarannya. Terus geng, singkat cerita, di hari ke-80 dia berpuasa, dia mulai bermimpi tentang ayahnya yang pada saat itu sudah meninggal dunia. Nah, ini menurut
Ceritanya dia nih, di dalam mimpi tersebut dia bilang ayahnya berbicara dengan dia dan mempertanyakan mengenai orientasi atau ketertarikannya kepada lawan jenis. Nah, ayahnya di saat itu nggak mengerti kenapa orientasinya tersebut bisa menjadi masalah bagi Muhsin. Padahal yang seharusnya menjadi prioritas Muhsin adalah ibunya yang di saat itu sedang sakit. Lalu singkat cerita, nggak lama kemudian Muhsin pun terbangun dari mimpi tersebut dan dia membatalkan puasanya. Dia merasa bahwa mimpi itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara tidak langsung mengatakan kalau orientasinya itu yang berbeda bukanlah masalah yang seharusnya dia pikirkan sampai stres atau berlarut-larut. Oleh karena itu, dia mulai berdamai nih dengan kondisinya tersebut dan dia akan secara lantang terbuka kepada publik atas apa yang dia alami. Keinginannya tersebut kemudian menjadi sebuah gerakan untuk mendukung inklusivitas di Afrika Selatan, yang mana pada tahun 1996 Muhsin secara terbuka mengakui tentang dirinya ke hadapan publik bahwa dia adalah bagian dari kaum lagi bete dan dia tertarik kepada Di saat itu dia pun mendirikan sebuah komunitas bagi kaum penyuka tapi yang dikhususkan untuk golongan muslim, yang mana ini diberi nama dengan sebutan inner circle yang berarti lingkaran orang-orang terdekat. Nah, jadi mulailah dia mengumpulkan orang-orang yang orientasinya sama dengan dia bentuklah komunitasnya lalu dia undang untuk bergabung. Singkat cerita 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, dia mulai membuat sebuah pertemuan di Cape Town bagi para muslim yang merupakan lagi bete, muslim penyuka sesama. Nah, mereka yang datang ke pertemuan tersebut menganggap Muhsin sebagai imam bagi komunitas mereka. Jadi mereka ini tetap taat agama, terus tetap menjalankan apapun yang diperintahkan oleh agama, tapi yang gak bisa mereka hindari adalah menyukai sesama, alias lagi bete tadi. Komunitas yang dibuat oleh Muhsin ini yang bernama Inner Circle itu melakukan banyak penelitian dan bekerja untuk membangun gerakan yang mendukung lagi bete di Cape Town. Dari komunitas ini, Muhsin ingin menciptakan sebuah ruang aman bagi umat Islam yang merupakan kaum lagi bete di tengah aliran Islam yang sangat konservatif. Dan gak cuma di Afrika Selatan aja, tapi secara global atau seluruh dunia dia mendapatkan pengikut. Muhsin ini ingin semua umat muslim yang merasa dirinya adalah lagi bete bisa menerima diri mereka sendiri tanpa adanya diskriminasi yang mungkin mereka alami dari orang-orang sesama muslim yang tidak menerima keberadaan mereka. Jadi ibaratnya ini benar-benar mencari pembenaran yang sudah mengabaikan larangan agama gitu. Singkat cerita, dengan keberanian yang dia miliki sebagai pelopor gerakan lagi bete dari komunitas muslim, di tahun yang sama yaitu tahun 1998, Muhsin pergi ke sebuah media lokal Afrika untuk menceritakan kisah hidupnya agar bisa dipublish. Ya tujuannya agar orang-orang tahu kalau menjadi bagian dari lagi bete dan juga sekaligus beragama Islam itu adalah sebuah hal yang wajar menurut dia dan menceritakan bagaimana perjuangannya dia untuk bisa berdamai dengan orientasinya serta agama yang dia anut. Nah, akhirnya dia diwawancara lah di media itu. Nah, setelah selesai diwawancarai, Muhsin memberikan nomor handphonenya di artikel media tersebut. Yang mana pada saat itu dikatakan, ya tujuannya adalah untuk mencari orang-orang yang mungkin sama dengan dia tapi masih takut atau malu. Setelah dia menyebarkan nomor handphonenya tersebut, dia sampai menerima sekitar 150 panggilan yang sebagian besarnya itu dari orang-orang yang mendukung gerakan yang dia buat atau dia lakukan. Nah, dari situlah dia yakin kalau gerakan yang dia lakukan ini bisa menciptakan sebuah perubahan dalam komunitas yang dia buat bagi kaum lagi bete muslim di Afrika Selatan. Meskipun begitu, Muhsin mendapatkan pertentangan dari keluarganya sendiri ketika keluarganya mulai tahu orientasi si Muhsin ini Nah, terutama dari sang ibu. Bahkan ketika dia mengaku kepada ibunya mengenai dia yang tertarik dengan sesama dan menjadi bagian dari lagi bete, ibunya sampai pingsan, nggak menyangka. Ibunya juga sempat mengatakan kalau mungkin dia terkena kutukan karena sudah memiliki anak yang menyimpang dari ajaran agama. Namun Muhsin mengatakan kalau ibunya itu nggak terima dan ibunya itu sudah tidak menerima dia lagi sebagai anaknya, alias kayak dicoret dari kakak gitu, geng. Nah, Muhsin mengaku ikhlas, dia nggak masalah dengan hal itu karena ya mau gimana pun juga dia harus jujur kepada publik tentang orientasi di dalam dirinya sendiri. Hendrik says the struggle started when he was around 5 and it became deeper during his adolescence. Often you hear your grandfather talking about, how people are going to go to hell, and then you think, well, I think I'm one of them. Terus singkat cerita, sebelum ibunya meninggal pada tahun 2009, Muhsin ini adalah satu-satunya orang yang berada di samping ibunya ketika sang ibu berada di rumah sakit. Pada saat itu, ibunya bilang kalau mungkin dia nggak akan pernah bisa memahami apa itu lagi bete. Tapi dia tahu
anak seperti apa yang sudah dia kandung dan dia besarkan. Sehingga itulah yang menjadi tanggung jawabnya dia sebagai seorang ibu kepada Muhsin anaknya. Dari pernyataan ibunya tersebut, Muhsin semakin mantap untuk terus bergerak dan bersuara untuk kaum lagi bete, karena menurut dia dari kalimat ibunya itu, ya ibunya sudah ikhlas dan tidak masalah kalau dia adalah penyuka sesama. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, komunitasnya dia mulai cukup dikenal, bernama Inner Circle, dan mulai dikenal sebagai Yayasan Al-Fitrah. Di setiap kajian atau khotbah yang dilakukan oleh Muhsin, dia selalu menafsirkan banyak dalil yang mana tafsirnya itu bertentangan dengan penafsiran yang biasanya dikemukakan oleh para pemimpin agama Islam lain. Muhsin itu malah menafsirkan kalau tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang mengutuk mengenai lagi bete. Seperti salah satunya, dia menafsirkan cerita mengenai kaum Sodom atau Gomora, yang mana ini merupakan cerita Nabi Lut. Nah, kaum Sodom atau cerita di zaman Nabi Lut ini, mereka semua kan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan penyimpangan tersebut. Nah, tapi Muhsin malah yakin kalau kedua kaum tersebut diazab itu bukan karena mereka lagi bete, tetapi melainkan karena dianggap meruda paksa. Nah, jadi bisa dikatakan dia menafsirkan hal tersebut suka-suka dia. Nah, karena dianggap sudah salah tafsir, membuat Muhsin dikecam oleh Dewan Peradilan Muslim Afrika Selatan atau MJC pada tahun 2007. Nah, lalu mereka pun mengeluarkan fatwa terhadap kaum lagi bete yang ada di sana. Kecaman dari Dewan Peradilan Muslim juga didukung oleh sebagian besar organisasi Muslim arus utama dari Afrika Selatan. Nah, namun hal tersebut tetap tidak menghentikan langkah dari Muhsin untuk terus bersuara dan melanjutkan pergerakannya dia. Dan singkat cerita, setelah lama menjadi seorang pemuka agama dengan orientasi yang menyimpang, akhirnya Muhsin ini punya dana dan dia pun mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ul-Umam. Masjid yang menjadi tempat ibadah pertama dan paling banyak digunakan oleh kaum lagi bete yang beragama Muslim di Afrika Selatan, karena menjadi tempat yang ramah bagi mereka untuk berkumpul. Dan di sanalah Yayasan Al-Fatih membuat beragam pertemuan bersama dengan kaum lagi bete yang beragama Islam. Selain itu, Muhsin juga memiliki yayasan lain yang bernama Yayasan Al-Ghurbaah yang mengelola Masjid Ghurbaah yang berada di pinggiran kota Windhoek, Cape Town. Berdasarkan informasi yang gue dapatkan nih geng, Muhsin ini diketahui sudah menikah lagi di saat itu, tapi bukan dengan seorang wanita. Justru dia menikahi seorang pria beragama Hindu yang juga ikut membantu dia serta mendukung perjalanannya dia dalam gerakan lagi bete di kalangan Muslim Afrika Selatan, geng. Karena gerakan yang dia lakukan, ceritanya tuh pernah dijadikan sebuah topik buat film dokumenter yang berjudul The Radical pada tahun 2022. Di saat itu, dia bercerita dengan gamblang kalau upaya yang dia lakukan itu nggak mudah, sebab dia harus menghadapi banyak ancaman yang ditujukan kepada dia, bahkan ada yang mengancam akan menghabisi dia. Nah, saking mengerikannya, ada yang menyarankan dia untuk sampai menyewa pengawal yang mengharuskan dia dijaga ketat setiap hari dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, namun hal ini ternyata tidak membuat dia takut, karena dia merasa perjuangannya jauh lebih penting, lebih besar daripada kekhawatiran yang dia hadapi terhadap nyawanya sendiri. Ya, intinya di sini dia sudah membenarkan apapun yang dia lakukan, walaupun dia sebenarnya tahu kalau di dalam agama yang dia anut, perjuangannya dia ini adalah jalan yang salah. Nah, tapi dia mencari 1001 pembenaran. Assalamualaikum, this is Imam Muhsin Hendricks. Enough is enough. Let us stop the killing. Let us put an end to gender-based violence. Masih di tahun yang sama, geng, Dewan Peradilan Muslim Afrika Selatan kembali menentang gerakan yang dilakukan oleh Muhsin dengan mengatakan kalau kaum muslim yang menjalin hubungan lagi bete sudah menyingkirkan diri mereka dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, bisa dikatakan ini super sesat gitu. Muhsin kemudian memberikan tanggapan melalui pernyataan dengan mengatakan kalau tujuan hukum Islam adalah untuk melestarikan kehidupan, hak asasi manusia, martabat manusia, dan semua unit yang membentuk masyarakat, bukannya untuk mengucilkan suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi dia balas tuh pernyataan dari Dewan Peradilan Muslim Afrika Selatan tadi. Nah, selain itu, Muhsin juga menulis sebuah buku yang berjudul The Gender Based Lie, serta menyutradarai 2 film dokumenter, yaitu yang berjudul Fitrah dan juga Lock In. Nah, jadi dia benar-benar melakukan sebuah perlawanan habis-habisan sampai membuat karya gitu, buku dan juga film. Jadi gak main-main, semakin dia ditentang, semakin dia membalasnya gitu. Jadi kayak dia semakin semangat untuk memperjuangkan apa yang dia imani. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, geng. Nah, jadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana perjalanan hidup dari Muhsin Hendrik dan kiprahnya di dalam pergerakan lagi bete dengan tetap menjadi seorang imam masjid ya bagi umat muslim. Nah, sekarang kita akan membahas kronologi di mana akhirnya orang-orang mulai jengah dengan
dengan sikap dia dan nyawanya harus dipertaruhkan. Nah, kejadian ini benar-benar menggemparkan Cape Town beberapa hari yang lalu di saat si Muhsin ini ditemukan di dalam kondisi yang sudah tewas dengan adanya luka bekas timah panas di tubuhnya. Jadi geng, Muhsin Hendrik, dia ini menjadi tempat mengadu atau tempat berlindungnya bagi kaum lagi bete yang menganut agama Islam. Dia ini menjadi sosok yang sangat kontroversial di Cape Town. Banyak orang yang mengecam gerakannya dia, tapi nggak jarang juga dia ini didukung oleh kaum-kaum muslim yang sepemikiran dengan dia. Nah, namun ajaran dia ini tetaplah menyimpang dari agama Islam yang sesungguhnya. Dan gak heran kalau Muhsin menjadi seseorang yang sangat terkenal di Afrika Selatan, khususnya di Cape Town, dan dia hidupnya terancam. Beberapa hari yang lalu ada sebuah kabar yang menggemparkan mengenai Muhsin yang selama ini merasa gak pernah takut dengan ancaman apapun yang ditujukan kepada dia. Nah, berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari media BBC, Muhsin diketahui sempat mendatangi sebuah acara pernikahan perempuan sesama jenis pada hari Sabtu pagi tanggal 15 Februari kemarin di kota Jikeberha. Nah, tulisannya kayak gini. Cuma informasi dia datang ke acara pernikahan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, tapi rumornya kayak gitu. Dia baru saja datang ke sana. Dan setelah dia selesai di acara itu, dia langsung pergi dan Muhsin ini menaiki sebuah mobil, dan dari keterangan polisi, Muhsin berada di kursi belakang. Jadi dia kayak disetirin lah gitu. Nah, secara tiba-tiba ada mobil lain yang mencegat mobil yang dia tumpangi. Mobil yang dikendarai oleh Muhsin itu sempat mundur. Barulah setelah itu, orang yang ada di dalam mobil yang mencegat Muhsin itu turun dan keluar menggunakan pakaian serba hitam, penutup wajah, dan menghampiri mobilnya Muhsin sambil mengacungkan senjata api. Nah, tanpa basa-basi, orang tersebut langsung melepaskan tembakan sebanyak beberapa kali ke arah Muhsin yang berada di kursi belakang mobil. Jadi, kejadian ini bukanlah sebuah penembakan acak, karena memang si penembaknya langsung mengarahkan tembakan ke arah Muhsin, seperti memang Muhsin ini sudah menjadi target dan sudah mereka intip sedari awal. Setelah itu, si penembak langsung masuk ke dalam mobil dan dia langsung melarikan diri dari sana. Nah, semua aksinya itu terekam dari CCTV yang berada di sekitar lokasi, dan di dalam video memperlihatkan detik-detik yang mengerikan yang harus dihadapi oleh Muhsin di saat itu. Nah, videonya juga udah beredar di sosial media, geng. Terus, geng, setelah insiden mengerikan tersebut, Yayasan Al-Gurbah mengkonfirmasi kalau Muhsin menjadi korban di dalam insiden tersebut dan nyawanya tidak bisa tertolong, sementara supirnya selamat karena memang yang diberondong dengan senjata itu memang Muhsin doang. Nah, yayasan tersebut juga membantah. Mereka mengatakan kalau Muhsin tidak menghadiri pernikahan sesama jenis sebelum insiden itu terjadi. Nah, tapi informasi yang beredar kayak gitu. Dia diikuti dari sebuah acara pernikahan sesama jenis. Terus geng, gak butuh waktu lama setelah kejadian tersebut terjadi, pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini untuk bisa mengungkap siapa pelaku yang sudah menghabisi Muhsin. Nah, namun menurut Wakil Menteri Kehakiman yang bernama Andri Snell, masih terlalu dini untuk menyebutkan insiden tersebut disebabkan karena motif kebencian terhadap apa yang selama ini Muhsin jalani, yaitu menjadi penggerak komunitas lagi BT yang beragama Islam. Nel ini mengatakan berdasarkan informasi yang ada yang didapatkan dari Poli Boshelo selaku Wakil Menteri Kepolisian, dikatakan kalau petugas kepolisian sedang berusaha untuk melacak keberadaan para pelaku karena kemungkinan besar setidak-tidaknya ada 2 orang yang terlibat di dalam penembakan Muhsin ini. Karena yang satu yang turun dari mobil dan yang satu lagi kemungkinan itu yang nyetir. Deputy Minister Poli Boshelo, even this morning she has given me an update on the investigations. She has indicated, without giving further details, that they are hot on the heels of the suspects. Insiden yang terjadi kepada Muhsin ini juga mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, terutama dari orang-orang yang mendukung dia gitu. Salah satunya adalah Tony Kruger Ayebazipwe, yaitu seorang pendeta Kristen yang juga merupakan seorang lagi BT. Waduh, ini ada-ada aja ya. Udah yang satu jadi imam masjid lagi bete, ini ada lagi pendeta Kristen yang jadi lagi bete. Buset, ini penyimpangan udah aneh banget. Dia mengatakan kalau selama hidupnya Muhsin ini dikenal sebagai orang yang memiliki hati dan kepribadian yang lembut, katanya. Tony mengibaratkan kalau Muhsin itu adalah sebuah cahaya yang menyinari setiap ruangan yang dia tempati. Ya sebenarnya untuk saling respectnya sih bagus gitu ya, antara pendeta dengan imam masjid atau ustadz lah gitu. Tapi sama-sama memilih jalan lagi bete itu aneh banget gitu. Membawa-bawa embel-embel agama, padahal kedua agama itu melarang yang namanya perilaku menyimpang. Apa yang diperjuangkan oleh Muhsin dikatakan masih menjadi kesenjangan yang besar, dan menurut Tony ada sejumlah besar muslim lagi bete di seluruh dunia yang pasti merasa sedih atas meninggalnya Muhsin. Ayo geng, kalian mungkin ada nih muslim lagi bete, sedih nggak kira-kira?
Muhsinnya didor sama orang tidak dikenal. Coba deh kalau kalian sedih tinggalkan komentar di bawah ya. Terus geng, walaupun apa yang dialami oleh Muhsin ini akan membuat orang-orang yang melakukan gerakan mendukung lagi BT akan merasa khawatir tentang keamanan mereka, namun menurut Tony hal ini tidak akan menghalangi mereka untuk tetap mengkampanyekan kaum lagi BT. Ya terutama mengkampanyekannya yang berhubungan dengan agama. Nah kemudian setelah Tony ada lagi nih tanggapan dari Julia Ertz selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Lagi BT atau ILGA, yang mana dia meminta kepada pihak berwenang untuk menyelidiki secara menyeluruh yang bisa saja motif dari penghilangan nyawa ini dikarenakan kebencian oknum tersebut terhadap gerakan yang dilakukan oleh Muhsin dalam memperjuangkan Lagi BT. Katanya kayak gitu. Nah jadi benar-benar dibelain lah si Muhsin ini. Meninggalnya dia itu kayaknya sedih banget gitu. Tapi yang ngebelain ya kaum-kaum sesama dia. Nah terus geng, tanggapan gak berhenti sampai di situ. Tanggapan juga datang dari pihak yang selama ini menentang gerakan Muhsin, yaitu Dewan Peradilan Muslim Afrika Selatan atau MJC. Nah mereka ini sebenarnya menentang atau berseberangan dengan si Muhsin. Nah tapi mereka juga ya merasa prihatin. Mereka bukan berarti merasa bersyukur juga dengan meninggalnya Muhsin dengan cara yang mengenaskan kayak gitu, melainkan mereka ikut bersimpati terhadap Muhsin ini. Ya meskipun selama ini MJC secara konsisten menyatakan kalau ajaran Muhsin tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi MJC secara tegas mengutuk si pelaku penghilangan nyawa terhadap Muhsin, yang mana ini sangat kejam. Segala tindakan kekerasan yang menargetkan anggota komunitas Lagi BT ya mereka kecam juga. Karena mau bagaimanapun kan ya mereka manusia juga, nggak seharusnya diperlakukan kayak gitu. Nah MJC juga mengatakan bahwa sebagai anggota masyarakat yang demokratis dan juga plural, MJC tetap teguh dalam mengadvokasi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Bahkan kalau ada yang berbeda pandangan sekalipun, jadi tetap harus dihormati. Jadi berbeda itu bukan lantas menjadi musuh, justru dari perbedaan itu bisa menciptakan sebuah toleransi yang kuat dan tidak saling membenci, karena mau bagaimanapun sebagai sesama manusia ya tetaplah harus menghormati kebebasan yang dipilih karena ada hak asasi manusia yang dimiliki di sana. Nah jadi bisa dikatakan ya pihak MJC memang tidak sepaham dengan gerakan atau menentang gerakannya Muhsin, tapi tidak membenarkan nyawanya Muhsin menjadi taruhannya di dalam kasus ini. Afrika sendiri geng adalah negara pertama di dunia yang memasukkan larangan diskriminasi atas dasar orientasi seksual ke dalam konstitusi mereka. Negara ini menjadi negara Afrika satu-satunya yang melegalkan pernikahan sesama pada tahun 2006. Nah meskipun sudah memiliki undang-undang yang melindungi kaum Lagi BT dari diskriminasi, ya dalam praktiknya tetap aja Lagi BT di Afrika Selatan masih mengalami diskriminasi serta kekerasan. Ya terutama terhadap yang kayak Muhsin gini, yang bawa-bawa agama, ya nempel-nempelin label agama, menjadi pemuka agama, tapi melakukan penyimpangan. Nah itu memang menjadi sasaran banget. Ya mungkin ada baiknya kalau memang di negara mereka itu sudah dilegalkan, ya udah nggak usah sok-sok bawa-bawa agama gitu. Karena di dalam agama yang dia ajarkan, yang dia edarkan gitu ya, itu justru dilarang apa yang dia lakukan. Nah oleh karena itu geng, ketika keberadaan Muhsin di antara komunitas Lagi BT yang dianggap sebagai sebuah harapan buat mereka agar Lagi BT bisa diterima di masyarakat, terutama tujuannya untuk menormalisasikan itu di kalangan orang Islam, akhirnya membuat kemarahan yang besar. Nah tapi di negara-negara Afrika lain seperti Uganda, Ghana, Kenya memiliki aturan yang berbeda dengan Afrika Selatan. Di ketiga negara Afrika tadi justru melarang aktivitas Lagi BT di negara mereka, dan ini tertuang di dalam undang-undang mereka. Bahkan ada beberapa undang-undang yang memperbolehkan bagi siapa saja yang menjadi kaum Lagi BT untuk dihabisi. Nah jadi ilegal. Lagi BT itu ilegal di negara-negara yang gue sebutkan tadi. Tapi kalau kita berbicara tentang Afrika Selatan, ya memang Afrika Selatan ini udah nggak murni lagi masyarakat Afrika. Mereka sudah terkontaminasi dengan budaya Barat, ya kan? Kalau kalian lihat, ya Afrika Selatan itu apa ya, kontras banget gitu antara si kaya dan si miskin. Yang biasanya si kayanya itu diisi oleh masyarakat kulit putih yang berasal dari Eropa alias bangsa penjajah yang mencaplok tanah mereka. Pastinya geng, dengan kondisi yang gak ramah terhadap Lagi BT ini, berita meninggalnya dari Muhsin mengagetkan mereka-mereka yang selama ini bergerak bersama dengan Muhsin, yaitu kaum-kaum Lagi BT yang mengatasnamakan Islam. Nah itu dia geng, pembahasan kita mengenai kasusnya Muhsin, seorang imam yang menjadi penggerak Lagi BT, dan dia mengaku kalau dia penyuka sesama, dan akhirnya dia dihabisi. Ya karena ya mungkin ada satu dan lain hal lah. Gue gak bisa bilang itu gara-gara apa yang dia gerakan, karena belum
ada putusannya ya, penyebab kenapa dia dihabisi dengan cara mengerikan kayak gitu. Dan penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, jadi kita tunggu aja geng update selanjutnya. Dan untuk saat ini ya segitu dulu informasinya. Kalau misalkan nanti ada sambungannya, kalian tertarik untuk gua bahas lagi, ya nanti kita bakal bahas lagi. Coba tinggalkan komentar di bawah tentang kasus yang satu ini.